Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bang Pace, abang-abang sahabat dari kelas 4C. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Siap untuk melakukan BDR? Iya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang akan langsung dipandu oleh Bapak Guru yang imut-imut, Bapak Vivit Tri Kurniawan. Monggo Pak Vivit, silahkan. Terima kasih Bang Pace. Ya, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan selalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun dilaksanakan secara daring. Anak-anak, mari kita jaga kesehatan kita, kurangi bermain gamenya, perbanyak belajar, karena belajar adalah menjadi kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Mudah-mudahan anak-anak dapat dengan mudah untuk meraih cita-cita, karena perjalanan kalian masih panjang anak-anak. Ya, untuk itu jangan patah semangat untuk belajar. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar yaitu tema 3 muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Nah, dalam tema 3 ini kita akan membahas tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Mengapa kita harus peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan? Karena sumber daya alam dan lingkungan telah banyak memberikan manfaat kepada kita. Contohnya tumbuhan dan hewan yang telah memberikan banyak manfaat untuk kebutuhan kita. Untuk itu anak-anak, sudah seharusnya kita merawat dan menjaganya supaya tumbuhan dan hewan masih bisa kita manfaatkan untuk ke depan. Bagaimana kita membedakan hewan yang terawat dan tidak terawat? Nah, berikut adalah hewan yang terawat. Hewan yang terawat, ciri-cirinya yang pertama tubuhnya gemuk, yang kedua badan atau kulitnya bersih, dan yang ketiga tidak terserang penyakit. Sedangkan hewan yang tidak terawat, terlihat badannya kurus, badan dan kulitnya kotor, mudah terserang penyakit, dan juga kandangnya kotor. Nah, bagaimana kita merawat hewan-hewan tersebut? Yang pertama, rutin memberikan makanan. Kemudian yang kedua, memandikan hewan tersebut, dan yang ketiga adalah membersihkan kandangnya supaya hewan-hewan tersebut terbebas dari kuman-kuman penyakit dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Anak-anak, berikutnya untuk memelihara tumbuhan bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah dengan menyiramnya secara rutin, karena tumbuhan membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Nah, untuk berikutnya anak-anak, kita juga harus memberikan pupuk supaya tumbuhan tumbuh sehat. Yang ketiga anak-anak, kita juga harus memindahkan tanaman ke pot yang lebih besar jika potnya sudah tidak muat. Yang keempat bisa dilakukan dengan cara merapikan tanaman dan membuang hama yang ada di sekitar tanaman tersebut supaya tanaman selalu tumbuh sehat dan bermanfaat bagi kita semua. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh tanaman tomat yang terawat. Nah, tanaman tomat yang terawat memiliki buah yang rindang, daun yang lebat sehingga bisa kita manfaatkan. Ini adalah beberapa contoh gambar tanaman dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Harapannya nanti anak-anak bisa menentukan ciri-ciri tanaman yang terawat dan tidak terawat itu bagaimana. Demikian pula hewan yang terawat dan tidak terawat itu bagaimana. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dua contoh gambar sapi berikut. Nah, kira-kira dari gambar sapi yang terawat dan sapi yang tidak terawat itu apa yang anak-anak lihat? Ya, sapi yang terawat seperti yang sudah kita bahas tadi, badannya gemuk. Kalau badannya gemuk bisa kita manfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan kita, misalnya untuk makanan. Nah, sedangkan sapi yang tidak terawat, nah ini sebetulnya kita sudah lalai dalam kewajiban kita. Karena apa? Kewajiban kita seharusnya adalah merawat hewan-hewan tersebut. Ya, tidak hanya kita manfaatkan saja. Selain itu anak-anak, sapi yang terawat memiliki kulit yang bersih sehingga penyakit pun akan menjauhinya. Tetapi kalau hewan yang tidak terawat sering terserang penyakit hingga lama-kelamaan akan mati. Jika hewan yang tidak terawat sudah mati, tidak bisa kita manfaatkan lagi. Sebetulnya anak-anak yang rugi itu adalah kita sendiri. Nah, hewan mati, hewan tidak terawat ini merupakan akibat dari kelalaian kita dalam menjalankan kewajiban. Karena kewajiban kita seharusnya adalah menjaga dan merawat hewan-hewan tersebut. Jika kita tidak menjalankan kewajiban kita untuk merawat hewan tersebut, maka tadi apa yang terjadi? Hewannya akan mati. Kalau hewannya mati tidak bisa kita manfaatkan. Nah, itu anak-anak ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya untuk menjalankan kewajiban kita dalam merawat dan menjaga sumber daya alam serta lingkungan. Nah, berikutnya anak-anak perhatikan contoh gambar buah-buahan atau tumbuhan. Ini ada dua contoh gambar tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Sebetulnya sudah kita bahas di depan. Nah, kira-kira anak-anak dari dua gambar tersebut mana yang terawat dan mana yang tidak terawat? Ayo coba diamati. Iya, yang atas adalah contoh tumbuhan yang terawat dan yang bawah adalah yang tidak terawat. Nah, bagaimana kita bisa melihat di situ? Ya, kalau yang atas karena terawat, buahnya banyak, terus daunnya rindang, tanamannya juga terlihat subur. Nah, sedangkan yang bawah buahnya sedikit karena tidak terawat, daunnya juga banyak yang kering. Nah, untuk pohonnya banyak yang layu. Nah, ini tidak terawat. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus dan kita tidak peduli terhadap tumbuhan tersebut, maka yang terjadi apa? Iya, tumbuhan tomatnya akan mati dan kita tidak bisa menikmati buahnya. Anak-anak, tugas anak-anak di rumah adalah yang pertama, tolong dicatat yang pertama, anak-anak mengamati boleh tumbuhan, boleh juga hewan. Ya, jadi pilih satu hewan yang ada di sekitar anak-anak ataupun boleh memilih tumbuhan. Jadi tentukan dulu tumbuhan atau hewan apa yang akan kita amati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah anak-anak mengamati tumbuhan itu atau hewan itu, silahkan dicatat ciri-ciri dari yang anak-anak amati. Ciri-cirinya minimal 3. Ya. Kemudian anak-anak, berikutnya yang ketiga, tugas anak-anak adalah menentukan. Menentukan apa? Berdasarkan ciri-ciri yang sudah anak-anak tulis, nah tumbuhan atau hewan tersebut adalah tumbuhan atau hewan yang terawat atau tidak. Nah, untuk lebih mudahnya begini anak-anak. Misalnya saya di rumah punya binatang peliharaan kucing misalnya. Kucing itu saya amati. Kemudian saya tuliskan ciri-cirinya misalnya. Ya, saya tuliskan di situ misalnya ciri-cirinya 1, bulunya lembut. Yang kedua, badannya gemuk. Yang ketiga, tidak terlihat sedang sakit. Nah, itu tugas yang kedua. Nah, kemudian tugas yang ketiga tadi menyebutkan hewan atau tumbuhan yang kita amati itu terawat atau tidak. Nah, berarti dari ciri-ciri tadi kemudian saya tuliskan hewan yang saya amati misalnya kucing. Jadi kucing yang saya amati adalah termasuk hewan yang terawat misalnya. Begitu juga dengan tumbuhan, misalnya saya jalan-jalan di depan rumah, di situ ada
bunga mawar. Nah, setelah saya amati ternyata yang pertama ciri-cirinya tangkainya kering. Yang kedua daunnya layu. Yang ketiga bunganya banyak yang rontok. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian saya simpulkan bahwa bunga mawar tersebut adalah tanaman yang tidak terawat. Nah, itu anak-anak. Jadi nanti tugasnya anak-anak menuliskan itu. Yang pertama saya ulangi lagi. Yang pertama adalah mengamati hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak. Kemudian yang kedua, menuliskan ciri-ciri dari hewan atau tumbuhan yang diamati. Yang ketiga, menuliskan kesimpulan. Kesimpulan itu berdasarkan ciri-ciri tadi, tumbuhan atau hewan yang diamati termasuk tumbuhan atau hewan yang terawat atau tidak. Nah, dari tugas itu nanti anak-anak tulis di buku, kemudian difoto. Selain tugas ini yang difoto, hewan atau tumbuhan yang diamati juga difoto. Nah, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Jadi nanti anak-anak ada 2 file yang dikirim. File yang pertama adalah foto dari hewan dan tumbuhan yang diamati. Foto yang kedua adalah foto hasil pengamatan anak-anak. Yang mana dari situ anak-anak nanti menuliskan jenis tumbuhan yang diamati, kemudian menuliskan ciri-cirinya, dan menuliskan kesimpulannya. Paham gak anak-anak? Ya, nanti kalau anak-anak kurang paham bisa dibahas di grup WA. Demikian anak-anak apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.